Selamat pagi, salam sejahtera buat kita semua. Kami dari kelompok 2 akan menjelaskan materi algoritma dan dasar pemrograman dari materi kedua, yaitu adalah pengenalan bahasa pemrograman C. Adapun nama kelompok kami yaitu Novika Pramayani Bruginting sebagai penyaji 1, saya sendiri, Siti Zulaika Harahap penyaji 2, Sigit Nugroho sebagai penyaji 3. Pengenalan bahasa pemrograman. Bahasa pemrograman C merupakan bahasa general purpose yang dirancang dan dikembangkan oleh Dennis Mac alias Terry Ritchie. Pada awalnya bahasa C hanya dirancang untuk menulis sistem operasi Unix di PDP-11. Karena portabilitas, efisiensi, dan kemampuan mengakses perangkat keras, sekarang bahasa C banyak digunakan untuk menulis sistem operasi di Linux, Windows, dan macOS. Bahasa pemrograman tingkat tinggi, contohnya seperti Python, Perl, dan PHP. Library untuk bahasa pemrograman, contohnya seperti Allegro. Software, contohnya seperti Gedit dan MATLAB. Dan game engine, contohnya seperti JD, MUGEN, dan lain sebagainya. Beberapa kelebihan bahasa C yaitu 1. Portabilitas yang tinggi. Sumber kode yang ditulis dengan bahasa C dapat dengan mudah dipindahkan dan dijalankan. Kedua, mudah dipelajari karena bahasa C merupakan bahasa prosedur yang struktur dan hanya menyediakan 32 kata kunci. Yang ketiga, dukungan pustaka-pustaka libreries pada bahasa C banyak. Beberapa kekurangan bahasa C yaitu 1. Tidak menyediakan runtime error checking. Contohnya seperti jika sebuah nilai bertipe dan float, bilangan pecahan dilewatkan pada parameter sebuah fungsi bertipe bilangan bulat, maka parameter fungsi tersebut akan menerima nilai tersebut dan nilai akan berubah. Program tidak akan memberikan pesan kesalahan. Kedua yaitu tidak menganut konsep pemrograman. Ketiga yaitu konsep poin dan memori manajemen sangat sulit dimengerti pemula. Dengan mempelajari bahasa C, maka akan lebih mudah mempelajari bahasa pemrograman lain seperti C++, Java, C#, Python, dan lain-lain. Mengapa demikian? Karena bahasa pemrograman tingkat tinggi atau modern semakin besar menggunakan gaya bahasa C. Pembentukan program dalam bahasa C. 1. Menuliskan kode program. Kode program adalah kumpulan atau runtunan yang digunakan untuk memerintahkan komputer agar dapat menjalankan pekerjaan-pekerjaan tertentu sesuai yang kita kehendaki. Kode program sering juga dinamakan dengan istilah sintek. Sebagai contoh, berikut ini contoh baris perintah dalam bahasa C. Printf, buka kurung, tanda kutip, halo semua, koma, apa kabar, tanda tanya, tanda kutip, tutup kurung. Perintah di atas akan menampilkan teks dalam buka tanda kutip, halo semua, koma, apa kabar, tanda tanya, dan tanda kutip di layar Anda. Anda tidak perlu bingung dan cemas dengan kehadiran fungsi printf dalam kurung tersebut, karena di atas hal tersebut akan kita bahas pada materi selanjutnya dalam blok ini. Untuk menuliskan kode program, Anda dapat menggunakan program-program editor yang telah tersedia di dalam sistem operasi yang Anda gunakan. Misalnya, apabila Anda menggunakan Microsoft Windows, maka Anda dapat menggunakan Notepad. Apabila Anda menggunakan MS-DOS, maka dapat menggunakan edit serta di dalam Linux atau Unix. Anda dapat menggunakan edit ed, Zoe X, dan lain-lain. Namun sekarang telah banyak kompilator C yang kode programnya akan kita editor. Editor untuk keperluan penulisan dan penyuntingan kode, program buat sehingga kita dapat perlu menuliskan dengan editor lain di luar kompilator kita sendiri. 2. Melakukan kompilasi kode program.
Sampai di sini, komputer belum mengetahui arti kode-kode program yang ditulis dalam bahasa C. Karena komputer hanya mengenal instruksi-instruksi biner yang dikenal dengan bahasa mesin. Maka dari itu, kita membutuhkan suatu program lain untuk dapat menerjemahkan kode program dalam bahasa C tersebut ke dalam bahasa mesin. Program seperti inilah yang dinamakan dengan kompilator. Kompilator akan menerima masukan kode program dan akan menghasilkan suatu kode objek yang disimpan dalam file objek. File objek tersebut berisi kode-kode mesin yang merupakan terjemahan dari kode program. Dalam sistem operasi Windows, biasanya file objek ini akan berekstensi .obj. Sedangkan dalam sistem operasi Unix atau Linux, pada umumnya file objek tersebut akan berekstensi .o. Secara default, dalam Linux akan menghasilkan file a.out. Sebagai tambahan baik untuk Anda, berikut ini disajikan tabel yang berisi cara untuk melakukan kompilasi sesuai dengan beberapa kompilator C dalam Linux yang sering digunakan. Sebagai contoh di sini, kita memiliki kode program yang telah disimpan dalam file coba.c. Silahkan aja buka link tersebut, maka akan tertera tabel yang contohnya. 3. Proses linking. Proses terakhir yang terdapat pada pembentukan suatu file eksekusi atau file yang dapat dijalankan di komputer adalah proses linking. Artinya adalah menghubungkan. Proses ini akan dilakukan secara internal pada saat selesai proses kompilasi. Pada program di atas, kita menggunakan fungsi printf buka kurung dan tutup kurung, yang merupakan fungsi pustaka yang telah disediakan oleh kompilator dalam file stadio.h. Di sini berarti kita menggunakan file lain untuk menjalankan kode program kita. Maka dari itu, file objek yang dihasilkan dari proses kompilasi di atas akan dikombinasikan atau dihubungkan dengan kode objek dari library Vintion bersangkutan. Hal inilah yang disebabkan oleh proses linking. Adapun proses semacam ini dilakukan oleh program yang dinamakan dengan linker. Sekian presentasi dari saya, selanjutnya akan dijelaskan oleh penyaji 2. Terima kasih. Baiklah, selanjutnya saya akan menyampaikan presentasi dari Saudari Novika. Struktur dasar bahasa pemrograman C. Kode program yang telah dijalankan sebelumnya sangat sederhana, tapi sudah mewakili struktur dasar dari sebuah bahasa pemrograman C. Berikut kode program tersebut. 1. Include dalam kurung stdioh. 2. int main dalam kurung void. 3. Buka kurung kurawal. 4. printf dalam kurung hello world end. 5. return 0 dan 6. tutup kurung kurawal. Yang pertama, include dalam kurung stdioh. Di baris paling awal terdapat kode include. Perintah include digunakan untuk memasukkan sebuah file khusus yang memungkinkan kita mengakses berbagai fitur tambahan dalam bahasa C. Dalam contoh di atas, file stdioh berisi kode program agar nantinya kita bisa mengakses perintah printf. File stdioh sendiri merupakan singkatan dari standar input-output. Dengan kata lain, agar di dalam kode program nanti kita bisa menggunakan perintah printf, di bagian paling atas kode program C harus terdapat baris include atau stdioh. File include ini juga sering disebut sebagai header file dan karena itu pula menggunakan akhiran H. Yang kedua, int main dalam kurung void. Satu-satunya perintah yang harus ada di setiap kode program bahasa C adalah main. Struktur main sendiri pada dasarnya merupakan sebuah fungsi atau function. Isi dari function ini diawali dan diakhiri dengan tanda kurung kurawal. Dalam tanda kurung kurawal inilah isi dari kode program penyusun fungsi main ditulis. Kode int sebelum main menandakan nilai kembalian atau hasil akhir dari function main. Kode int merupakan singkatan dari integer, yakni tipe data angka bulat. Dengan demikian, kode program main yang saya tulis di atas harus menghasilkan sebuah angka bulat atau menggunakan perintah return yang akan kita bahas sesaat lagi. Sedangkan tambahan void ke dalam main
menandakan bahwa fungsi main tidak membutuhkan nilai input, atau bahasa Inggris void sama dengan kosong. Selanjutnya printf atau hello world end. Perintah printf digunakan untuk menampilkan sesuatu ke layar. Perintah ini merupakan bagian dari Studio H, sehingga jika kita ingin menggunakannya harus terdapat baris perintah atau include stdioh di bagian paling awal kode program bahasa C. Teks yang ingin ditampilkan ditulis dalam tanda kurung dan di dalam tanda kutip 2, seperti contoh berikut. Hasil dari perintah ini akan tampil teks hello world di layar. Tapi apa fungsi tambahan karakter N? Jika ditulis di dalam teks, karakter garis miring dikenal sebagai escape karakter. Fungsinya untuk menampilkan karakter yang tidak bisa ditulis. Sebagai contoh, garis miring N merupakan perintah untuk menulis new line karakter, yakni karakter penanda baris baru. Artinya, perintah printf atau hello world N akan menampilkan teks hello world, kemudian pindah ke baris baru. Bahasa ini mendukung berbagai escape karakter yang nantinya juga akan kita pelajari. Selanjutnya, return null. Perintah return null berhubungan dengan kode int main void sebelumnya. Disinilah kita menutup function main yang sekaligus mengakhiri kode program bahasa C. Return null artinya kembalikan nilai nol ke sistem operasi yang menjalankan kode program ini. Nilai nol menandakan kode program berjalan normal dan tidak ada masalah atau exit sukses. Kita juga bisa menulis return 1, return 99, return 1, dan lain-lain. Nilai-nilai ini nantinya bisa digunakan oleh sistem operasi atau program lain. Nilai return selain 0 dianggap terjadi error atau sesuatu yang salah atau exit failure. Mungkin sekian saja presentasi dari saya. Sekian, terima kasih. Selanjutnya yaitu aturan penulisan kode program bahasa pemrograman C. Perbedaan huruf besar kecil dalam bahasa C. Pengertian sederhana dari case sensitif adalah perbedaan antara huruf besar dan huruf kecil. Istilahnya, bahasa C termasuk bahasa yang case sensitif. Dalam bahasa C, huruf besar dan kecil dianggap berbeda. Perintah printf tidak bisa ditulis menjadi printf. Berikut contohnya. 1. Include dalam kurung stdioh. Kedua, in main dalam kurung void. Ketiga, buka kurung kurawal. Keempat, printf dalam kurung hello world end error. Kelima, return null. Dan yang keenam, tutup kurung kurawal. Untuk penulisan variabel juga akan berbeda antara huruf besar dan kecil. Variabel jumlah dan jumlah adalah 3 variabel yang berlainan. Aturan ini berbeda jika dibandingkan bahasa pemrograman Pascal yang bersifat case insensitif atau tidak membedakan huruf besar dan kecil. Cara penulisan komentar dalam bahasa C. Komentar atau komen adalah kode program yang ditambahkan untuk memberi keterangan atau penjelasan mengenai cara kerja program. Komentar tidak akan diproses oleh kompiler C dan berfungsi untuk memberi keterangan tambahan, terutama jika kode program yang ditulis cukup rumit. Untuk membuat komentar dalam kode program bahasa C, menggunakan tanda seperti berikut. Seluruh karakter yang ada di antara kedua tanda ini akan dianggap sebagai komentar dan diabaikan pada saat proses kompiler. Berikut contoh penulisan komentar dalam bahasa C. 1. Include dalam kurung stdioh. Kedua, int main dalam kurung void. Ketiga, buka kurung kurawal. Keempat, tampilan pesan hello world. Kelima, printf dalam kurung hello world end. Keenam, return null. Dan yang ketujuh, tutup kurung kurawal. Komentar juga sering digunakan untuk membuat semacam copyright kode program yang ditulis di awal, seperti contoh kode program berikut. 1. Pembuat atau dunialcom.com. Kedua, tujuan menampilkan pesan hello world. Ketiga, bahasa C. Keempat, tanggal pembuatan 31 Mei 2017. Kelima, garis miring. Keenam, kosong. Ketujuh, include dalam kurung stdioh. Ke-8, int main dalam kurung void. Ke-9, buka kurung kurawal. Ke-10, printf dalam kurung hello world end. Ke-11, return null. Dan yang ke-12, tutup kurung kurawal.
Bahasa pemrograman C++ memperkenalkan alternatif pembuatan komentar, yakni dengan tanda 2 garis miring. Umumnya kompiler bahasa C juga mendukung bahasa C++, sehingga kita juga bisa menggunakan tanda 2 garis miring untuk membuat komentar dalam bahasa C. Oke, mungkin sekian saja presentasi dari kelompok kami. Jika ada kesalahan dan kekurangan, kami minta maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.